Halo semuanya, saya Ariel Hambali dengan NIM C103. Saya dari kelompok 5 Fisiologi Reproduksi Ikan. Di sini ada ikan nila. Ikan nila yang digunakan adalah ikan nila betina yang memiliki ciri badan lebih kecil daripada jantan serta warna lebih pudar daripada jantan, serta mempunyai 3 lubang di bagian ekor. Ikan mas. Ikan mas yang digunakan pada praktikum ini adalah ikan mas betina yang mempunyai ciri bentuk tubuh yang lebih besar daripada jantan, warnanya lebih pudar daripada jantan, serta memiliki 3 lubang di bagian ekor. Ikan lele. Ikan lele yang digunakan adalah ikan lele betina yang memiliki bentuk tubuh lebih besar daripada jantan serta memiliki 3 lubang di bagian ekor. Sebelum kita bedah, ikan pertama-tama kita matikan dulu dengan cara menusuk bagian kepalanya menggunakan alat bedah. Setelah ikan mati, kita gunakan gunting untuk membedah ikan, dimulai dari pertengahan insang sampai ke depan anus, supaya memudahkan kita melihat bagian organ dalam ikan. Hasil yang didapatkan menunjukkan banyak perbedaan antara beberapa ikan, menunjukkan tingkat kematangan gonad yang berbeda antara ikan nila, ikan mas, dan juga ikan lele. Dan inilah hasilnya, bagian dalam tubuh ikan. Dadah! Pada praktikum kali ini, untuk melihat ciri seksual primer dan sekunder pada ikan serta anatominya, kita menggunakan kepiting bakau, udang faname, cumi-cumi, lobster air tawar, serta kerang hijau. Perbedaan antara jantan dan betina pada 5 jenis hewan akuatik. Yang pertama ada kepiting bakau. Jantan, karapasnya lebih besar dan capit lebih panjang serta kokoh, serta bagian bawah perut atau biasa disebut dengan abdomen berbentuk segitiga runcing. Sedangkan betina, karapasnya lebih besar dan capitnya lebih kecil, serta abdomen berbentuk bulat atau lebih lebar untuk menyimpan telur. Yang kedua ada udang faname atau Lithophanaus fanamei. Jantan memiliki petasma atau organ kopulasi di bawah abdomen. Ukurannya tubuh lebih kecil dibanding betina pada umur yang sama. Betina
memiliki telikum atau organ reproduksi di bagian ventral toraks, dan juga cenderung lebih besar dan memiliki ovarium yang bisa terlihat jika terisi telur. Cumi-cumi pada jantan memiliki hectocotylus, yaitu salah satu lengan yang mengalami modifikasi untuk menyalurkan sperma. Ukuran tubuh biasanya lebih kecil dibanding dengan betina. Pada betina, tidak memiliki hectocotylus, juga memiliki kelenjar nidamental yang lebih besar untuk menghasilkan telur. Selanjutnya ada lobster air tawar jantan memiliki gonopodia atau organ reproduksi di antara kaki renang pertama dan kedua, serta umumnya memiliki warna capit yang lebih mencolok. Pada betina, tidak memiliki gonopodia, tetapi memiliki pori genital di kaki renang ketiga, serta perut lebih lebar untuk membawa telur. Yang terakhir, ada kerang hijau jantan, gonadnya itu berwarna putih ataupun krem. Serta pada betina, gonad berwarna jingga atau merah muda. Itulah beberapa perbedaan jantan dan betina pada hewan-hewan tersebut. Cara kateter ikan lele. Kateterisasi pada ikan lele dilakukan untuk mengambil sel telur ataupun sel sperma untuk mengecek kesehatan organ reproduksi. Proses ini dilakukan dengan memasukkan kateter kecil ke dalam saluran genital, menggunakan teknik yang hati-hati agar tidak melukai ikan. Sebelum prosedur, ikan biasanya dibius ringan untuk mengurangi stres dan mempermudah manipulasi. Setelah kateter dimasukkan, sperma ataupun sel telur atau cairan lainnya diambil dengan cara menyedot secara perlahan, lalu dianalisis untuk keperluan penelitian ataupun pembiakan pada ikan lele. Perbedaan gonad jantan dan betina pada udang hias. Jantan, gonad berukuran lebih kecil dan terletak di bagian atas kepala dekat karapas. Warna gonad cenderung transparan ataupun pucat. Serta pada betina, gonad lebih besar dan terlihat jelas sebagai ovarium berbentuk kantung yang membentang di sepanjang punggung. Ovarium seringkali berwarna kuning atau orange, terutama saat mengandung telur. Tingkat kematangan gonad pada udang hias bisa dilihat dari warna telur yang dikandung oleh sang betina. Perbedaan gonad jantan dan betina pada ikan lele. Gonad jantan
yaitu berbentuk memanjang dan berwarna putih kekuningan. Saat ditekan, biasanya mengeluarkan cairan sperma yang berwarna putih susu. Sedangkan pada betina, gonad berbentuk lebih bulat dengan tekstur lebih lunak. Ovarium berwarna kekuningan hingga orange, dengan butiran telur yang tampak jelas terutama saat matang gonad. Perbedaan gonad jantan dan betina pada ikan mas. Pada ikan mas jantan, testis berbentuk memanjang, berwarna putih hingga putih kekuningan, dan memiliki tekstur lebih kenyal. Jika matang, testis bisa mengeluarkan sperma saat ditekan. Pada ikan mas betina, ovarium lebih besar dengan warna kekuningan atau orange. Saat matang, ovarium berisi banyak telur yang tampak sebagai butiran kecil dan dapat keluar saat perut ditekan. Tingkat kematangan gonad pada ikan mas juga dapat dilihat dari warna dan bentuk telur. GSI adalah indeks gonadosomatik, yaitu rasio berat gonad terhadap berat total tubuh ikan yang digunakan untuk mengetahui tingkat kematangan gonad. Nilai GSI yang tinggi menunjukkan bahwa ikan berada dalam fase matang gonad dan siap memijah. HSI. HSI adalah indeks hepatosomatik, yaitu rasio berat hati terhadap berat tubuh total ikan yang mencerminkan kondisi metabolisme ikan. Hati berperan dalam penyimpanan energi yang digunakan dalam proses reproduksi. Nilai HSI yang tinggi dapat menunjukkan ikan dalam kondisi sehat atau sedang mengalami akumulasi energi sebelum pemijahan. USG atau ultrasonografi. USG pada ikan digunakan untuk menganalisis perkembangan gonad tanpa harus membedah ikan. Dengan menggunakan gelombang ultrasonik, USG dapat menampilkan struktur internal seperti ukuran dan tingkat kematangan gonad. Yang pertama, ada pemeriksaan USG pada ikan. Proses dimulai dengan melakukan ultrasonografi atau USG untuk mengevaluasi kondisi gonad atau ovarium ikan. Ikan diletakkan dalam posisi yang stabil, biasanya digenggam ataupun dengan wadah air.
Lalu, probe USG ditempelkan pada bagian ventral atau perut ikan. Gel USG digunakan untuk meningkatkan transmisi gelombang suara. Dengan USG, kita dapat mengamati perkembangan telur di dalam oparium, menilai tingkat kematangan sel telur, serta menentukan apakah ikan siap untuk dipijahkan atau diambil telurnya. Selanjutnya, melakukan pembedahan dan juga pengambilan sel telur. Jika ikan memenuhi kriteria berdasarkan hasil USG, langkah selanjutnya adalah pembedahan untuk mengambil telur. Ikan terlebih dahulu dibius menggunakan larutan anestesi agar tidak mengalami stres berlebih. Setelah ikan tidak terlalu aktif, ikan diletakkan di atas meja bedah yang lembab agar tetap terhidrasi. Sayatan kecil dibuat pada bagian ventral menggunakan pisau bedah steril untuk membuka rongga perut. Kemudian, oparium ikan diakses dengan hati-hati untuk menghindari pendarahan atau kerusakan organ lainnya. Setelah oparium terbuka, telur diambil menggunakan alat khusus seperti spatula atau dengan pemerasan lembut atau biasa disebut dengan stripping jika memungkinkan. Selanjutnya ada penimbangan telur ovarium kanan dan kiri. Setelah sel telur dikeluarkan, langkah berikutnya adalah menimbang telur dari masing-masing ovarium untuk mengetahui distribusi dan berat total telur dihasilkan ikan tersebut. Telur dari ovarium kanan dan kiri dipisahkan, lalu masing-masing ditempatkan pada wadah yang telah ditimbang sebelumnya. Berat telur kemudian diukur menggunakan timbangan digital dengan ketelitian tinggi. Hasil penimbangan ini memberikan informasi tentang potensi reproduksi ikan serta keseimbangan perkembangan telur di kedua sisi ovarium. Selanjutnya, pengukuran diameter telur menggunakan mikroskop. Setelah ditimbang, langkah berikutnya adalah mengukur diameter telur ikan mas untuk mengetahui variasi ukuran dan kematangannya. Beberapa butir telur diambil secara acak dan diletakkan pada mikrotub untuk mendapatkan hasil yang jelas. Telur dapat direndam dalam larutan fisiologis agar tetap dalam kondisi baik selama pengamatan. Telur tersebut diletakkan kepada kaca preparat dengan menjajarkan 10 telur. Mikroskop cahaya digunakan untuk melihat struktur telur dan skala mikrometer digunakan untuk mengukur diameter telur secara akurat.
Data yang diperoleh dianalisis untuk menentukan keseragaman ukuran telur, yang merupakan indikator penting dalam kesuksesan pemijahan. Dengan proses ini, kita dapat memahami perkembangan telur ikan mas dengan lebih baik, termasuk distribusi berat antara oparium kanan dan kiri, serta variasi ukuran telur, yang sangat penting dalam pengelolaan perikanan dan teknik pembiakan ikan. Pengolahan data telur ikan mas, kita diberi beberapa istilah statistik berdasarkan pengukuran diameter telur ikan mas. Yang pertama itu ada range, yaitu selisih antara diameter telur ikan mas terbesar dan terkecil dalam sampel. Yang kedua ada kelas. Kelas ini adalah kelompok interval yang digunakan untuk mengelompokkan data diameter telur ikan mas. Selanjutnya ada interval kelas. Rentang ini memiliki nilai dalam setiap kelas yang digunakan untuk mengelompokkan data. Selanjutnya ada batas atas. Batas atas ini merupakan nilai tertinggi dalam suatu interval kelas. Selanjutnya ada batas bawah. Batas bawah adalah nilai terendah dalam suatu interval kelas. Selanjutnya ada frekuensi. Frekuensi ini jumlah telur ikan mas yang diameternya masuk dalam suatu kelas. Selanjutnya ada frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah jumlah frekuensi secara bertahap dari kelas pertama hingga kelas tertentu. Selanjutnya ada mean atau rata-rata. Rata-rata diameter telur ikan mas dihitung dengan menjumlahkan semua data lalu dibagi jumlah data. Dan selanjutnya ada median. Median ini merupakan nilai tengah dari data diameter telur ikan mas yang telah diurutkan. Selanjutnya ada modus. Modus ini merupakan diameter telur ikan mas yang paling sering muncul dalam data. Selanjutnya ada nilai minimum. Nilai minimum ini merupakan diameter terkecil dari seluruh data yang diukur. Selanjutnya ada nilai maksimum. Nilai maksimum ini diameter terbesar dari seluruh data yang diukur. Selanjutnya ada standar deviasi. Standar deviasi ini ukuran sebaran data dari rata-rata diameter telur ikan mas. Dan selanjutnya adalah pembuatan diagram batang agar memudahkan kita agar tahu bahwa yang sering muncul telur ikan mas itu berada pada diameter berapa.